Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Surandi Ahmad Fadli dengan nomor NIM 430202300026. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi masuknya agama Islam ke Nusantara. Sebelum memasuki materi, saya mau bertanya, pernahkah terlintas di pikiran kalian awal mula masuknya agama Islam ke negara kita ini? Bukankah asal mulanya agama Islam itu di negara Arab? Kok bisa di negara kita ini mayoritas bahkan 80% perkiraan itu beragama Islam? Padahal agama yang pertama kali di Indonesia ini bukan agama Islam, melainkan seperti agama Buddha, Hindu, dan sejenisnya. Kok bisa secepat itu menyebar luas agama Islam di negara kita ini? Baik, mungkin saya akan langsung menjelaskan ke materinya. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melewati perjalanan yang panjang. Setidaknya ada 4 teori yang menjelaskannya. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, yang saat itu masih dikenal dengan Nusantara, masyarakat menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Tak heran jika saat ini banyak dijumpai tempat ibadah dengan akulturasi kebudayaan tersebut. Teori masuknya Islam ke Indonesia dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizem Aizid, bahwa beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa terdapat sejarah menyatakan sejumlah teori yang menyatakan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori yang dikembangkan oleh Snook Horrojee ini mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, India. Perdagangan Muslim Gujarat berperan dalam membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia. Hubungan perdagangan ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera sebagai titik awal penyebaran Islam. Yang kedua, teori Mekah Arabia. Teori yang dikemukakan oleh para sejarawan barat Van Leur, T.W. Arnold, Crawford, Neiman, dan De Hollander ini menghubungkan masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Mekah melalui para jamaah haji dan peziarah. Ajaran Islam dapat tersebar ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Orang-orang yang kembali dari perjalanan religius ini membawa ajaran Islam bersama mereka. 3. Teori Persia. Teori yang dibangun oleh P.A. Hussein di Ningrat ini fokus pada peran Persia dan membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang berlayar melintasi jalur melewati barang dagangan tetap ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan India dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran Islam. 4. Teori Tiongkok. Teori yang dikembangkan oleh Hamka dan Kong Yu ini melihat peran perdagang Muslim dari Tiongkok dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan maritim antara Tiongkok dan Indonesia menjadi sarana penyebar ajaran Islam. Para
pedagang Tiongkok membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Kapan sih Islam itu masuk ke Indonesia? Dikutip dari sumber buku yang sama, bahwa terdapat 3 teori yang menjadi perdebatan mengenai waktu Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Teori tersebut antara lain, pada abad ke-7, sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama ini. Pedagang-pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia membawa bersama ajaran Islam. Ke abad ke-11, tidak dapat bukti yang konkret mengenai teori ini, namun para ilmuwan memiliki bukti sebagai pendukung teori ini, yaitu ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun yang tertera tahun 1082. Mereka juga menemukan jimat yang terdapat tulisan "Demi Allah Muhammad" dan diperkirakan dari abad ke-19 atau ke-11. Yang ketiga, abad ke-13. Pada abad ke-13 Masehi, pengaruh Islam semakin mendalam di wilayah pesisir utara Sumatera dan Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak di Jawa muncul sebagai pusat-pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam pada masa ini. Interaksi budaya dan perdagangan semakin membuka pintu bagi Islam untuk tumbuh. Media penyebaran ini Indonesia dikutip dari buku Sejarah Masyarakat Islam karya Sarkawi B. Husain. Terdapat beberapa media yang menjadi perantara dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu 1. Perdagangan maritim menjadi salah satu jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Kedua, perkawinan lintas agama juga menjadi media penyebaran Islam. 3. Tasawuf memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran Islam di Indonesia. 4. Pendidikan. Modal pendidikan pada masa itu adalah pendidikan langgar dan pesantren. Kelima, kesenian. Seni dan budaya Indonesia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam. Keenam, politik. Media politik juga memiliki peran dalam menyebarnya agama Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.